Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita di Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi. Kita sudah sampai di hadis yang ke-30. Al-haditsus tsalathun, innallaha ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha. An Abi Tha'labah al-Khushani Jurthum ibn Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Hadithun hasanun rawahu ad-Darqutni wa ghairuhu. Hadis yang ke-30 dari Abi Tha'labah Jurthum bin Nashir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innallaha ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memfardukan beberapa kefarduan kepada kita. Fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan beberapa kefarduan. Ada yang bentuknya misalnya fardu kifayah. Ada juga yang bentuknya misalnya fardu ain. Yang fardu ain misalnya contohnya seperti salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini fardu ain. Fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menyia-nyiakannya artinya tidak melaksanakannya sama sekali, atau menunda-nunda atau mengakhirkan keluar daripada batas waktu yang telah ditentukan dan keluarnya menundanya tanpa adanya uzur. Yang seperti itu disebut orang yang mudayyi, orang yang menyia-nyiakan apa yang telah Allah fardukan, apa yang telah Allah tetapkan kefarduannya itu. Nah, apabila orang itu menyia-nyiakan, tidak memperhatikan, menyepelekan apa yang telah Allah fardukan, maka akan diberikan ancaman. Ancaman yang sangat keras bagi orang yang menyepelekan, menyia-nyiakan kefarduan yang telah Allah tetapkan, misalnya seperti salat 5 waktu tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ra'a lailatal Isra qauman turdakhuna ru'usuhum kullama rudikhat adat kama kanat fala yuftaru anhum dzalik. Rasulullah menjelaskan pada saat beliau di Isra Mi'rajkan, beliau melihat keadaan suatu kaum, yang dimana suatu kaum ini beliau melihatnya kepala mereka dihancurkan sehancur-hancurnya. Allah, kepala mereka dihancurkan sehancur-hancurnya. Setelah dihancurkan kepalanya, kembali lagi seperti semula. Fala yuftaru anhum dzalik. Itu terus menerus seperti itu. Rasulullah heran. Bertanya Rasulullah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Siapa mereka itu wahai Jibril? Qala, Jibril menjawab, haula alladzina tatathaqalu ru'usuhum 'anis salatil maktubah. Wahai Rasul, mereka adalah orang-orang yang dahulu di dunia yang berat sekali kepala mereka untuk sujud, untuk salat, mengerjakan salat 5 waktu. Berat artinya tidak melaksanakannya sama sekali atau mengeluarkan dari batas waktunya. Nah, itu ancaman
bagi orang yang menyepelekan, menyia-nyiakan kefarduan yang telah Allah tetapkan, terlebih yang namanya sholat 5 waktu itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijelaskan di dalam riwayat yang lain bahwa orang-orang yang menyia-nyiakan, menyepelekan kefarduan atau tidak melaksanakan sholat 5 waktu, dijelaskan bahwa orang-orang seperti itu akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Nauzubillah. Orang seperti itu akan dibangkitkan bersama Haman. Orang seperti itu dibangkitkan bersama Qarun. Orang seperti itu dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Nauzubillah. Yang seharusnya yang kita inginkan, yang kita dambakan, bahwa kita dibangkitkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana doa yang sering kita ucapkan, Allahumma syurna fi zumrati nabiyina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang yang menyepelekan, menyia-nyiakan, meninggalkan kefarduan yang telah Allah tetapkan, kemudian meninggalkan sholat dengan sebab alasan karena jabatan, karena pemerintahan, sehingga sibuknya dia mengerjakan hal itu, terlupakan kewajiban sholat 5 waktunya. Nah, orang yang seperti ini akan dibangkitkan bersama Fir'aun kelak. Akan dibangkitkan bersama Fir'aun yang memiliki kerajaan. Contoh orang yang memiliki kerajaan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Dan orang-orang yang sibuk dengan usahanya, sibuk mencari usaha. Kita tidak dilarang untuk mencari usaha, asalkan kewajiban kita tidak kita tinggalkan. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu, silahkan kerja usaha. Tapi ketika orang sudah bekerja usaha, siang dan malam, pagi sampai sore sampai malam, ketemu pagi lagi, sehingga terlewatkan kewajiban salat 5 waktunya. Nah, orang-orang yang seperti ini akan dibangkitkan bersama Qarun. Qarun adalah manusia, contoh manusia yang kaya raya tapi lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kemudian orang-orang yang sibuk dengan perdagangannya, dengan jual belinya, dengan usaha dagangnya di pasar, sehingga sholat 5 waktunya terlupakan. Orang yang seperti ini akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf, seorang kafir Quraisy dulu di Mekah. Dan orang-orang yang sibuk dengan bekerja sebagai pegawai pemerintahan, pembantu-pembantu pemerintahan. Orang-orang yang sibuk dengan itu semua, sehingga melupakan sholat 5 waktu, kewajiban yang telah Allah tetapkan, akan dibangkitkan nanti bersama Haman. Haman contoh manusia yang menjadi pembantunya Fir'aun, pejabatnya Fir'aun. Nah, itu. Jadi kata Allah, Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala farada fara'id fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan beberapa kefarduan, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya, janganlah kalian meninggalkannya itu. Allah memfardukan kepada kita kefarduan itu bukan untuk menyusahkan kita, bukan untuk menyengsarakan kita, tapi Allah memfardukan itu semua itu demi kebaikan yang ada pada perintah Allah itu. Kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat yang akan kita dapatkan oleh diri kita sendiri ketika kita mengerjakan kefarduan yang telah Allah tetapkan itu. Nah, itu. Kemudian wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah juga telah memberikan sanksi. Maka janganlah kalian, beberapa sanksi, maka janganlah kalian melampauinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan undang-undangnya. Ada undang-undang
ada sanksi bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu sehingga dia terkena had, nama istilahnya, terkena sanksi yang telah ditetapkan dalam agama itu. Contohnya misalnya ketika orang itu mengerjakan orang yang sudah menikah kemudian melakukan perzinahan, maka orang yang seperti itu terkena had, terkena sanksi, dirajam, dilempar pakai batu, ditanam sampai mati. Nah itu had, kefarduan, ketetapan yang telah Allah tetapkan di dalam agama itu. Atau orang itu belum pernah menikah kemudian melakukan perzinahan, maka yang seperti itu terkena had, dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dan hal yang seperti ini pernah juga terjadi di masa Rasulullah SAW. Datang pada saat itu seorang perempuan kepada Nabi. Kata perempuan ini, ya Rasulullah, tahhirni, sucikan aku. Kenapa kamu disucikan? Ya Rasulullah, saya sudah berzina. Kalau begitu, orang itu dirajam sampai mati. Karena dia termasuk perempuan yang sudah menikah pada saat itu. Nah itu. Atau sanksi yang lain bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu sehingga terkena dia had, terkena dia sanksi, misalnya seperti mencuri. Ketika memenuhi syaratnya yang telah disebutkan di dalam fikihnya itu, ketika seseorang itu mencuri, maka terkena had, terkena sanksi, dipotong. Mencuri pertama, dipotong tangannya. Mencuri lagi kedua, dipotong kaki kiri. Tangan kanan, kaki kiri. Mencuri ketiga, dipotong tangan kiri. Tadi tangan kanan. Mencuri keempat, dipotong kaki kanan. Habis. Masih juga mencuri. Ini kelewatan ini. Kalau sudah mencuri empat-empatnya dipotong, ya sudah. Hukum mati saja gitu kan. Nah itu. Itu beberapa had. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Beberapa had yang telah Allah tetapkan juga dalam syariat agama ini. Kemudian wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah telah mengharamkan berbagai macam sesuatu. Maka janganlah kamu melanggarnya. Apa yang telah Allah haramkan, maka yakinilah di dalam diri kita, di dalam hati kita bahwa hal itu tidak baik bagi kita, mendatangkan bahaya bagi kita, mendatangkan mudarat bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Walaupun secara zahir itu terlihat nikmat, walaupun secara zahir itu terlihat baik-baik saja. Tapi ketika kita dibukakan mata hati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang haram itu, maka kita akan melihat, kata Imam Abdul Al-Haddad, perkara maksiat itu lebih sadarkanlah dalam dirimu, lebih berbahaya dibandingkan dengan racun yang mematikan. Nah itu. Lebih berbahaya dibandingkan dengan racun yang mematikan. Kemudian wasakata an asya rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Allah juga diam terhadap berbagai sesuatu, dari berbagai sesuatu. Diamnya itu sebagai rahmat, sebagai kasih sayang kepada kalian, bukan karena Allah lupa. Maka ketika Allah tidak menyuruh dan tidak memerintahkan, tidak menyuruh dan juga tidak memerintahkan, fala tabhathu anha, maka janganlah kalian mencari-carinya, membahas-bahasnya. Ketika Allah tidak menyuruh untuk dibahas, ketika Allah tidak menyuruh untuk dicari, jangan dicari, jangan dibahas.
Ketika Allah memerintahkan untuk dibahas, untuk dipelajari, untuk dipikirkan, maka pikirkanlah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Tidaklah segala sesuatu yang ada kecuali melainkan mereka semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kalian tidak mengetahui bagaimana tasbih mereka. Artinya batu bertasbih, pohon bertasbih, tumbuh-tumbuhan juga bertasbih, hewan-hewan bertasbih, ayam, burung, kambing bertasbih. Tapi kita tidak diperintahkan untuk mengetahui bagaimana cara tasbih mereka. Tidak perlu. Wala tabhathu anha. Tidak perlu kita cari sesuatu yang kita tidak diperintahkan untuk mengetahuinya, untuk kita pikirkan. Yang penting kita mengetahui mereka semuanya itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah beritahu kalian tidak tahu cara tasbih mereka. Maka jangan sudah dicari-cari bagaimana cara tasbihnya ayam, bagaimana cara tasbihnya kambing. Karena kita juga bukan kambing gitu kan. Nah itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kita dilarang memikirkannya, maka janganlah kita pikirkan. Tapi sesuatu yang kita memang diperintahkan untuk memikirkannya, nah itulah yang perlu kita pikirkan. Salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Miqdad bin Aswad. Beliau masuk mendatangi Abu Hurairah pada waktu itu. Ketika dia mendatangi Abu Hurairah menyampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sanah." Bertafakkur, memikirkan, tafakkur, merenung, memikirkan itu lebih baik dibandingkan dengan ibadah 1 tahun. Bertafakkur. Setelah itu Miqdad ini setelah datang kepada Abu Hurairah, dia datang lagi kepada Ibnu Abbas. Ketika dia datang kepada Ibnu Abbas menyampaikan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'i sinin." Bertafakkur, merenung sejenak itu lebih baik dibandingkan dengan ibadah 7 tahun. Miqdad ini bingung. Loh, tadi di Abu Hurairah katanya 1 tahun. Lebih baik daripada 1 tahun. Sekarang di Ibnu Abbas lebih baik dibandingkan dengan 7 tahun. Terus yang mana yang benar ini? Kemudian beliau masuk lagi kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sab'ina sanah." Bertafakkur, merenung sejenak itu lebih baik dibandingkan dengan ibadah 70 tahun. Sambah bingung Miqdad bin Aswad ini. Ketika dia bingung seperti itu, datanglah beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang sudah didengar dari para sahabat-sahabat yang lainnya. "Wahai Rasulullah, bagaimana ini? Saya ketika masuk kepada Abu Hurairah, dia menyampaikan bertafakkur sesaat lebih baik dibandingkan dengan ibadah 1 tahun. Ketika saya mendatangi Ibnu Abbas, dia menyampaikan bertafakkur sesaat lebih baik dibandingkan dengan ibadah 7 tahun. Tapi ketika saya datang kepada Abu Bakar, dia menyampaikan lagi lebih baik dibandingkan 70 tahun. Kata Rasulullah, kalau begitu panggil semuanya. Sini kita panggil semua. Maka saya memanggil, kata Miqdad, para sahabat itu. Datanglah Abu Bakar, datanglah Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kira-kira apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu renungi? Apa yang kamu tafakkurkan?
Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, saya bertafakkur, saya merenung tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentang menciptakan langit dan bumi. Dia merenung tentang penciptaan langit dan bumi yang begitu luar biasanya. Langit tanpa tiang, bumi yang terhampar begitu luas, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah ini hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpikir seperti itu, merenung tentang kebesaran Allah, melihat langit tidak ada tiangnya, kemudian melihat hewan-hewan, nah itu, melihat alam laut yang begitu luasnya, kemudian terlintas di benak kita, begini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu titik pasir di pasiran-pasiran yang sangat luas itu, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Nah, memikirkan yang seperti itu kata Abu Hurairah tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, "Oh, kalau itu yang kamu pikirkan, itu yang kamu renungkan, yang kamu tafakurkan, maka renunganmu lebih baik dibandingkan dengan ibadah 1 tahun." Rasulullah melanjutkan bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, kalau kamu apa kira-kira yang kamu pikirkan, yang kamu renungkan?" Kata Ibnu Abbas, "Ya Rasulullah, saya memikirkan tentang gimana keadaan saya nanti di alam kubur. Saya memikirkan tentang bagaimana setelah hidup ini ya Rasulullah. Bagaimana sempitnya alam kubur, gelapnya alam kubur. Sehingga saya teringat naik iman saya, teringat saya kepada akhirat, teringat saya kepada Allah, meningkat ibadah saya." Nah, itu perlu kita contoh pemikiran tafakur yang seperti ini. Memikirkan kematian, memikirkan alam kubur, yang di dunia ini kita berjalan dengan mewahnya, tapi akhirnya kita ditempatkan di tempat yang seperti itu. Apapun status sosial kita, akhirnya juga kita akan bertempat di tempat yang sama, di tanah, dan memakai pakaian yang sama. Itu yang dipikirkan oleh Ibnu Abbas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau itu yang kamu pikirkan wahai Ibnu Abbas, kalau begitu pikiranmu itu, tafakurmu itu lebih baik dibandingkan dengan ibadah 7 tahun." Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Abu Bakar, apa yang engkau tafakurkan? Apa yang engkau renungkan?" Kata Abu Bakar, "Saya merenungkan bagaimana kengerian huru-hara di akhirat, di api neraka nanti, kengerian api neraka. Semua kejadian di sana, di akhirat, terlebih di api neraka, sangat membuat hati saya itu takut sekali ya Rasulullah. Saya memikirkan api neraka, kemudian ketika saya memikirkan kengerian api neraka itu, saya teringat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat umatmu ya Rasul. Sehingga saya berdoa, ya Allah, besarkan badan saya. Biar badan saya besar, kemudian penuh neraka itu sama diri saya saja. Jangan ada umat Rasulullah yang masuk. Nah ini Abu Bakar As-Siddiq. Mementingkan kelebihan orang lain. Mementingkan keselamatan orang lain. Besarkan aja badan saya sehingga penuh neraka itu supaya tidak ada yang masuk umatnya Rasulullah SAW. Itu yang dipikirkan oleh Abu Bakar. Artinya kalau kita memikirkan tentang kemaslahatan orang banyak, kemaslahatan orang lain, bukan hanya kemaslahatan diri kita, maka itu contoh pemikiran sebagaimana pemikiran renungan Abu Bakar yang sangat berkasih sayang kepada umat Rasulullah SAW. Sehingga kata Rasulullah, kalau itu yang kamu pikirkan wahai Abu Bakar, maka pikiranmu itu, renunganmu itu lebih baik
dibandingkan dengan ibadah 70 tahun. Nah, itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tafakur-tafakur, renungan-renungan yang memang kita diperintahkan untuk merenungkannya. Kita dianjurkan untuk merenung. Ada juga tafakur yang kita dilarang untuk bertafakur, untuk memikirkan hal-hal yang seperti itu. Memikirkan, merenung tentang bagaimana mencari, ingin menipu orang, ingin menjatuhkan orang. Nah, itu tafakur-tafakur yang dilarang. Atau tafakur tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tafakur-tafakur yang dilarang yang seperti itu. Tapi bertafakurlah tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan timbul dalam hati kita meyakini bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan timbul dalam hati kita bertafakur tentang nikmat Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya ada kesalahan, mohon dikoreksi. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.